Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada tahun ke-7 Hijriah, dalam perjalanan panjang penegakan agama Islam, terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenal dengan Perang Khaybar. Perang ini berlangsung di Oasis Khaybar, sekitar 150 km di utara Madinah, yang dikenal sebagai wilayah subur dan makmur. Khaybar saat itu dihuni oleh suku-suku Yahudi yang memiliki benteng-benteng kuat, dan seringkali menjadi ancaman bagi umat Muslim di Madinah. Faktor yang melatar belakangi peperangan ini yaitu, karena Khaybar merupakan kandang konspirasi dan pengkhianatan, pangkalan militer, sumber permusuhan dan pemicu peperangan, maka tidak mengherankan jika Khaybar menjadi sasaran pertama yang dilirik orang-orang Muslim. Selain itu, penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum Muslimin dan mendorong Bani Quraidah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat, menjalin kontak dengan orang-orang munafik yang merupakan duri dalam masyarakat Islam. Dengan sepak terjang mereka ini membuat orang-orang Muslim selalu merasa terancam bahaya. Bahkan mereka pernah merancang langkah untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihadapkan pada kenyataan tersebut, Rasulullah dan para pasukan Muslimin pun memutuskan untuk memerangi Khaybar dan memberi perhitungan kepada mereka. Sepulang dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW berada di Madinah pada bulan Zulhijjah, dan sebagian Muharram. Pada sisa bulan Muharram itu beliau berangkat ke Khaybar. Menurut para mufasir atau orang yang ahli dalam bidang tafsir, Khaybar merupakan janji yang pernah disampaikan Allah dalam firman-Nya. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, maka disegerakannya harta rampasan itu untuk kalian. Quran Surat Al-Fat ayat 20. Maksud janji ini adalah perjanjian Hudaybiyah, adapun harta rampasan itu adalah Khaybar. Dalam perjalanannya ke Khaybar, Rasulullah SAW mengambil jalan lewat Gunung Ashr. Setelah melewati Ash-Shahbah, beliau bermalam di suatu lembah yang disebut Ar-Raji. Dari tempat ini ke Ghatafan ditempuh dengan perjalanan selama sehari semalam. Di sisi lain, orang-orang Ghatafan sudah mengadakan persiapan secara matang dan berangkat ke Khaybar untuk mengulurkan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Tak seberapa jauh berjalan, mereka mendengar suara gaduh dan hiruk-pikuk dari arah belakang. Mereka mengira orang-orang Muslim menyerbu keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan di Ghatafan. Karena itu mereka kembali lagi dan membatalkan niat untuk membantu orang-orang Yahudi. Karena khawatir suatu saat orang-orang Muslim justru menyerang keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan. Mereka tidak ingin ikut campur lagi urusan antara Nabi SAW dan orang-orang Yahudi Khaybar. Kemudian beliau memanggil 2 orang penunjuk jalan yang ikut serta dalam rombongan pasukan. Salah seorang di antara keduanya bernama Husail. Mereka berdua menunjukkan jalan yang lebih pas untuk memasuki Khaybar dari arah utara, tepatnya dari jalur Syam. Dengan begitu pasukan Muslimin bisa menghadang kemungkinan orang-orang Yahudi akan melarikan diri ke arah Syam atau ke Ghatafan. Aku akan menunjukkan jalan kepada engkau, wahai Rasulullah, kata penunjuk jalan itu. Beliau menyetujui rencana jalan yang akan dilalui, hingga mereka tiba di suatu persimpangan. Salah seorang penunjuk jalan berkata, wahai Rasulullah, ini adalah beberapa jalan yang semuanya bisa ditempuh untuk mencapai tujuan. Beliau meminta untuk menyebutkan nama masing-masing jalan itu. Penunjuk jalan itu berkata, nama jalan ini adalah Huzn, kesedihan. Beliau tidak mau melalui jalan tersebut. Yang itu namanya jalan Syash, kacau, kata penunjuk jalan. Beliau juga menolak melalui jalan ini. Yang itu namanya Hathib, sial, kata penunjuk jalan. Beliau menolaknya lagi. Berarti tinggal satu jalan, kata Husail. Apa namanya? Tanya Umar bin Al-Khattab. Marhab, selamat datang, jawab Husail. Akhirnya beliau menetapkan untuk melewati jalan ini. Ketika di tengah perjalanan ada beberapa peristiwa yang terjadi. Peristiwa pertama, Salamah bin Al-Aqwa. Dia menuturkan, kami keluar bersama Nabi SAW ke Khaybar. Kami mengadakan perjalanan pada malam hari. Ada seseorang berkata kepada Amir, wahai Amir, apakah engkau tidak mau memperdengarkan suaramu? Amir adalah seorang penyair. Karena itu dia turun lalu bergerombol dengan orang-orang dan melantunkan syair. Kalau bukan karena engkau, ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula salat dan bersyodaqoh. Ampunilah dosa kami sebagai tebusan, selagi kami tegar dalam ketakwaan. Teguhkanlah pendirian kami dalam peperangan. Berikanlah kepada kami ketentramaan hati. Kami tidak ingin hidup jika musuh mengalahkan kami. Siapakah yang melantunkan syair itu? Tanya beliau.
Orang-orang menjawab Amir bin Al-Aqwa. Beliau bersabda, Allah merahmatinya. Mereka berkata, Memang sudah selayaknya dia mendapatkan surga, wahai Nabi Allah. Andaikan kami tidak bisa memberinya kesenangan. Orang-orang sudah hafal bahwa apabila Rasulullah SAW memintakan ampunan bagi seseorang secara khusus, pasti orang itu akan mati syahid. Dan memang begitulah yang terjadi pada perang Khaybar ini. Di tengah perjalanan orang-orang menemukan suatu lembah. Orang-orang bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, Tenangkanlah diri kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi dekat. Di kota Ash-Shahba, yang jaraknya tidak seberapa jauh dari Khaybar, beliau salat Ashar. Kemudian beliau meminta bekal makanan, karena hanya sedikit, beliau disodori tepung gandum yang tak seberapa banyak jumlahnya. Setelah diolah, tepung itu menjadi banyak, beliau memakannya, dan begitu pula semua orang. Kemudian beliau hendak mendirikan salat maghrib. Beliau cukup berkumur, dan orang-orang juga berkumur. Kemudian beliau mendirikan salat maghrib tanpa berwudu lagi. Kemudian salat isya tanpa wudu lagi, karena memang belum batal. Akhirnya pasukan Islam tiba di pagar Khaybar. Pada malam sebelum terjadinya sebuah peperangan, orang-orang Muslim berada di suatu tempat tak jauh dari Khaybar. Orang-orang Yahudi belum menyadari kedatangan mereka. Seperti biasanya, jika Rasulullah SAW hendak menyerbu suatu kaum pada malam, beliau tidak mendekati mereka kecuali setelah pagi harinya. Setelah waktu subuh tiba, beliau segera mendirikan sholat subuh. Penduduk Khaybar keluar dari rumah mereka sambil membawa sekop dan keranjang seperti biasanya, menuju kebun. Saat melihat pasukan muslimin, mereka berteriak, Itu Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya. Kemudian mereka kembali lagi ke kota mereka dengan berlarian. Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Allah Akbar, runtuhlah Khaybar. Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapat peringatan. Nabi SAW memilih suatu tempat untuk dijadikan markas bagi pasukan muslimin. Al-Hubab bin Al-Munzir menemui beliau dan bertanya, Wahai Rasulullah, apakah tempat yang engkau pilih ini merupakan ketetapan yang diturunkan Allah? Ataukah ini hanya sekedar pendapat dalam siasat perang? Ini adalah pendapatku, jawab beliau. Wahai Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan benteng Natat dan para prajurit Khaybar yang dipusatkan di benteng itu. Dengan begitu mereka bisa mengetahui keadaan kita. Sementara kita tidak bisa mengetahui keadaan mereka. Anak panah mereka juga bisa sampai di tempat kita ini sementara anak panah kita tidak bisa mencapai tempat mereka. Kita tidak bisa aman dari sergapan mereka. Sewaktu-waktu, di sini banyak terdapat pohon-pohon korma. Tempatnya rendah dan tanahnya kurang baik. Andaikan saja engkau berkenan memerintahkan pindah ke suatu tempat yang tidak seperti ini, lalu kita ambil sebagai markas. Engkau telah memberikan pendapat yang jitu, sabda beliau, lalu memerintahkan untuk berpindah ke tempat lain. Setelah tiba di suatu tempat yang tak jauh dari Khaybar, beliau berseru, berhenti. Setelah pasukan berhenti, beliau berdoa, Ya Allah, Rob langit dan bumi serta apa-apa yang dipayunginya, Rob bumi yang 7 dan apa-apa yang dikandungnya, Rob setan-setan dan apa-apa yang disesatkannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dusun ini, kebaikan penduduknya, kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah. Pada malam menjelang penyerbuan benteng, beliau bersabda, Besok aku benar-benar akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Esok harinya orang-orang mengerumuni beliau dan masing-masing berharap agar diserahi bendera. Beliau bertanya, Mana Ali bin Abi Thalib? Wahai Rasulullah, kedua matanya sakit. Jawab mereka, Suruh dia kemari. Maka Ali bin Abu Thalib dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu beliau meludahi kedua matanya dan berdoa. Seketika itu pula kedua matanya sembuh, seakan-akan dia sama sekali tidak pernah merasakan sakit mata. Setelah itu beliau menyerahkan bendera kepadanya. Ali berkata, Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita. Jangan terburu-buru, turunlah di pelataran mereka,
Kemudian serulah mereka untuk masuk Islam, beritahukan kepada mereka apa-apa yang harus mereka lakukan dari hak Allah. Demi Allah, lebih baik Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lewat dirimu daripada engkau memiliki himar yang paling elok. Khaybar dibagi menjadi 2 paroh. Satu paroh memiliki 5 benteng, yaitu Benteng Naim, Benteng Ash-Shab bin Mu'adz, Benteng Qalah Az-Zubair, Benteng Ubay, dan Benteng An-Nizar. 3 benteng yang pertama terletak di wilayah Natat, sedangkan 2 benteng yang terakhir berada di wilayah Ash-Shik, sedangkan paroh kedua yang juga disebut Al-Katibah memiliki 3 benteng, yaitu Benteng Al-Qamush, benteng milik Bani Abul Huqaiq dari Bani An-Nadir, Benteng Al-Wathi, dan Benteng As-Salalim. Sebenarnya di Khaybar masih ada beberapa benteng selain 8 benteng ini, namun benteng-benteng itu relatif lebih kecil, tidak sebesar dan sekuat benteng-benteng tersebut. Pertempuran yang seru meletus di sekitar benteng-benteng di paroh yang pertama. Sekalipun benteng-benteng di paroh kedua lebih besar dan lebih banyak jumlah prajuritnya, tapi mereka justru menyerah begitu saja, tanpa ada pertempuran. Permulaan pertempuran yang dilakukan kaum muslimin yaitu dengan menaklukkan Benteng Naim. Benteng pertama yang diserbu orang-orang muslim dari 8 benteng ini adalah Benteng Naim, dan sekaligus merupakan garis pertahanan yang pertama bagi orang-orang Yahudi. Karena tempatnya yang lebih strategis untuk itu, benteng ini ditempati para tokoh dan pahlawan Yahudi, yang jumlahnya ada sekitar 1.000 orang. Ali bin Abi Thalib bersama orang-orang muslim menghampiri benteng ini dan menyeru orang-orang Yahudi agar mau masuk Islam. Mereka menolak seruan ini. Bersama rajanya yang bernama Marhab, mereka keluar untuk menghadapi orang-orang muslim. Setelah kedua belah pihak berada di kancah pertempuran, Marhab menantang untuk adu tanding. Salamah bin Al-Aqwa berkata, "Setelah kami tiba di Khaybar, raja mereka, Marhab keluar dengan menghunus pedangnya sambil melantunkan syair. Khaybar sudah mengenal akulah Marhab, memanggul senjata tajam pahlawan berpengalaman. Pamanku." Amir maju ke hadapan Marhab sambil membalas syairnya. "Khaybar sudah mengenal akulah Amir, memanggul senjata tajam pahlawan berpetualang." Keduanya terlibat dalam pergumulan yang seru dan saling menyerang. Pedang Marhab mengenai perisai Amir dan membuatnya terpental. Amir berkelit dengan menunduk. Dia berusaha memegang lengan Marhab agar dapat menyabetkan pedangnya yang lebih pendek. Tapi mata pedang Marhab membalik ke arahnya sekali lagi dan mengenai lututnya hingga dia meninggal dunia. Nabi SAW bersabda tentang diri Amir, "Sesungguhnya dia mendapat 2 pahala." Lalu beliau menjajarkan 2 jari tangan dan bersabda lagi, "Dia telah berusaha dan telah berjuang. Tidak banyak orang Arab yang berjalan seperti dia." Marhab tampil lagi untuk menantang adu tanding sekali lagi, sambil melantunkan syair yang dia lantunkan sebelumnya. Ali bin Abi Thalib maju ke depan untuk menghadapinya sambil membalas syair yang dilantunkan Marhab. "Akulah yang dijuluki ibuku sebagai perusak, laksana serigala hutan yang dipandang pun tak sedap." Ali bin Abi Thalib dapat membabat kepala Marhab hingga meninggal. Akhirnya benteng ini dapat direbutnya. Saat Ali semakin mendekati benteng mereka, tiba-tiba muncul seorang Yahudi dari atas benteng seraya bertanya, "Siapa engkau?" "Aku Ali bin Abi Thalib." "Demi yang diturunkan kepada Musa, niscaya kalian lebih unggul," kata orang Yahudi itu. Kemudian tampil Yasir saudara Marhab seraya berkata, "Siapakah yang berani tanding denganku?" Az-Zubair tampil ke depan untuk menghadapinya. Sofiyah, ibu Az-Zubair berkata, "Wahai Rasulullah, orang itu akan membunuh anakku." "Anakmu lah yang justru akan membunuhnya," sabda beliau. Dan memang begitulah kenyataannya. Terjadi pertempuran yang seru di sekitar Benteng Naim. Di sini banyak pahlawan Yahudi yang terbunuh. Karena itu pertahanan mereka pun semakin mengedor dan tak sanggup lagi menghadang serangan orang-orang Muslim. Dari beberapa buku rujukan dapat disimpulkan bahwa pertempuran ini berjalan hingga beberapa hari. Orang-orang Muslim harus menghadapi perlawanan dan pertahanan yang cukup kuat. Hanya saja lama-kelamaan orang-orang Yahudi merasa putus asa menghadapi orang-orang Muslim. Karena benteng ini dapat direbut, orang-orang Yahudi menyelinap ke benteng lain, yaitu Ash-Shab. Benteng Ash-Shab merupakan benteng kedua yang terkokoh setelah Benteng Naim. Orang-orang Muslim melancarkan serangan di bawah komando Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Anshari. Mereka mengepung benteng ini selama 3 hari. Pada hari ketiga, Rasulullah SAW mengucapkan doa khusus untuk dapat menaklukkan benteng ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Bani Saham dari Bani Aslam mendatangi beliau dan berkata,
Kita telah berjuang dan tidak ada lagi sesuatu yang tersisa di tangan kita. Beliau mengucapkan doa, "Ya Allah, Engkau sudah tahu keadaan mereka orang-orang Muslim. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan dan di tanganku tak ada lagi sesuatu pun yang bisa kuberikan kepada mereka. Maka berikanlah kemenangan kepada mereka dengan menaklukkan benteng yang paling mereka perlukan, paling banyak makanan dan paling gemuk ternak-ternaknya." Orang-orang Muslim bangkit melakukan penyerbuan dan Allah menundukkan benteng Ash-Shab bin Muadz. Sementara di Khaybar, tidak ada benteng yang lebih banyak makanannya dan lebih gemuk ternak-ternaknya selain dari benteng ini. Setelah Nabi SAW memanjatkan doa dan memerintahkan untuk menyerbu benteng, maka Bani Aslamlah yang berada di barisan terdepan. Terjadi pertempuran yang sengit di depan benteng. Sebelum matahari tenggelam, benteng sudah bisa direbut dan ditaklukkan. Di dalam benteng ini orang-orang Muslim mendapatkan beberapa manjanik dan dabbabah alat perang untuk melontarkan peluru. Karena mereka benar-benar kelaparan seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, maka beberapa prajurit Muslimin ada yang langsung menyembelih himar dan menjerang belanga di atas api. Saat Rasulullah SAW mengetahui hal ini, beliau melarang memakan daging himar yang sudah membusuk. Selanjutnya, penaklukan benteng Az-Zubair. Setelah benteng Naim dan Ash-Shab ditaklukkan, orang-orang Yahudi yang berada di setiap benteng di wilayah Natat berpindah ke benteng Az-Zubair, sebuah benteng yang kokoh, terletak di puncak sebuah bukit, yang tidak bisa dijangkau kuda atau pejalan kaki, karena perjalanan ke sana cukup terjal dan sulit. Di samping benteng itu sendiri yang sangat kokoh, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengepung benteng ini. Pengepungan berjalan hingga 3 hari. Ada seorang Yahudi menemui beliau seraya berkata, "Wahai Abul Qasim, sekalipun engkau berada di sini selama sebulan, mereka takkan ambil pusing, sebab mereka mempunyai mata air dan cadangan minuman di bawah tanah. Mereka bisa pergi ke sana pada malam hari dan mengambil minum dari sana, lalu kembali lagi ke benteng untuk bertahan di sana. Jika engkau hendak memotong jalan mereka ke mata air, tentu mereka akan keluar untuk berhadapan denganmu." Maka beliau memutuskan untuk menghadang jalan ke mata air ini. Karena itu orang-orang Yahudi keluar bertempur hebat untuk mempertahankan mata air itu. Dalam pertempuran ini ada seorang Muslim yang menjadi korban, sedangkan dari pihak Yahudi ada 10 orang. Tak lama kemudian beliau dapat menaklukkan benteng ini. Setelah benteng Az-Zubair dapat direbut dan ditaklukkan, orang-orang Yahudi berpindah ke benteng Ubay dan bertahan di sana. Beliau memerintahkan orang-orang Muslim untuk mengepungnya. Satu persatu para pahlawan Yahudi menantang adu tanding, yang semuanya dapat dibinasakan orang-orang Muslim yang meladeninya. Yang dapat membinasakan pahlawan Yahudi giliran kedua adalah seorang pahlawan Muslim yang terkenal, yaitu Abu Dujana Simak bin Kharashah, pemilik ikat kepala berwarna merah. Setelah dapat membunuh tokoh Yahudi yang menjadi lawannya dalam perang tanding, dia segera menyelinap ke dalam benteng di atas bukit bersama beberapa prajurit Muslim. Terjadi pertempuran yang seru di dalam benteng untuk beberapa saat, yang membuat orang-orang Yahudi keluar dari benteng dan berpindah ke benteng An-Nizar, benteng terakhir dari Paroh pertama. Selanjutnya penaklukan benteng An-Nizar. Benteng ini merupakan benteng yang paling kokoh dalam Paroh pertama. Orang-orang Yahudi sudah merasa yakin bahwa orang-orang Muslim tidak akan sanggup menyelinap ke dalam benteng ini, sekalipun mereka mengerahkan segala kemampuannya. Oleh karena itu para wanita dan anak-anak ditempatkan di dalam benteng ini. Setelah benteng-benteng yang lain tidak bisa dipertahankan, orang-orang Muslim memutuskan untuk mengepung benteng ini secara ketat. Mereka melakukan tekanan sedemikian rupa secara keras, mengingat benteng ini terletak di atas sebuah bukit yang cukup tinggi. Praktis tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk menyusup ke dalam benteng. Sementara itu, orang-orang Yahudi tentu tidak akan berani keluar dari benteng untuk berhadapan langsung dengan kekuatan orang-orang Muslim. Sekalipun begitu, orang-orang Yahudi tetap melancarkan serangan ke arah orang-orang Muslim dengan melepaskan anak panah dan melontarkan peluru-peluru batu, karena dirasa benteng An-Nizar ini terlalu kuat bagi kekuatan orang-orang Muslim. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memasang manjanik atau alat pelontar batu. Pasukan Muslimin mulai melontarkan peluru-peluru batu,
sehingga bisa merusak sebagian dinding benteng. Dari dinding yang sudah jebol inilah orang-orang Muslim masuk ke dalam benteng. Karena itu terjadi pertempuran yang seru di dalam benteng. Orang-orang Yahudi mengalami kekalahan secara telak, karena mereka sudah tidak memiliki jalan untuk menyelinap dari benteng ini seperti yang mereka lakukan ketika masih bertahan di benteng-benteng lain sebelumnya. Karena itu sebisa mungkin mereka melarikan diri bagi yang bisa melarikan diri, dan meninggalkan para wanita dan anak-anak menjadi tawanan orang-orang Muslim. Dengan ditaklukkannya benteng yang kokoh ini, maka tuntaslah sudah penaklukan seluruh benteng Khaybar dalam paroh pertama yang berada di wilayah Natat dan Ashishik. Sebenarnya masih ada benteng-benteng lain yang lebih kecil, tapi dengan takluknya benteng Aznizar ini, benteng-benteng kecil lainnya langsung ditinggalkan begitu saja. Setelah itu mereka melarikan diri ke benteng di paroh kedua di Khaybar. Penaklukan paroh kedua dari Khaybar. Setelah wilayah Natat dan Ashishik dapat ditaklukkan, Rasulullah SAW mengalihkan sasaran ke benteng Al-Wathih, As-Salalim, dan Abul Huqaiq dari Bani Nadhir. Orang-orang Yahudi dari wilayah Natat dan Ashishik yang sudah kalah bergabung ke benteng ini dan bertahan di sana. Para penulis sejarah perang saling berbeda pendapat. Apakah di tiga benteng ini terjadi pertempuran ataukah tidak? Dalam penuturan Ibnu Ishaq, disebutkan secara jelas tentang terjadinya pertempuran untuk menaklukkan benteng Al-Qamush. Bahkan dari penuturannya itu dapat disimpulkan bahwa benteng ini bisa ditaklukkan hanya dengan pertempuran, tanpa ada proses serah terima. Sedangkan Al-Waqidi menjelaskan bahwa pengambil alihan tiga benteng ini melalui serah terima. Tapi bisa-bisa serah terima itu dilakukan setelah ada pertempuran untuk menaklukkan benteng Al-Qamush. Untuk pengambil alihan dua benteng yang lain, memang dilakukan dengan proses serah terima. Tanpa ada pertempuran, apapun dan bagaimanapun yang terjadi, yang pasti Rasulullah SAW menetapkan untuk melakukan pengepungan secara ketat sesampainya di wilayah Al-Katibah. Pengepungan ini berjalan selama 14 hari. Selama itu orang-orang Yahudi sama sekali tak keluar dari benteng. Setelah beliau menyiapkan manjanik dan orang-orang Yahudi yakin akan kekalahannya, mereka pun menawarkan jalan damai kepada beliau. Ibnu Abil Huqaiq mengirim utusan untuk menyampaikan pesannya. Aku akan turun untuk berunding denganmu. Beliau menjawab, bisa. Maka Ibnu Abil Huqaiq turun dari benteng dan menawarkan suatu perundingan, agar orang-orang Yahudi yang berada di benteng tidak dibunuh, anak-anak tidak ditawan. Mereka siap meninggalkan Khaybar dengan segenap keluarga, menyerahkan semua harta kekayaan Khaybar, tanah, emas, perak, kuda dan himar, baju perang, kecuali pakaian-pakaian yang biasa dikenakan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku juga membebaskan kalian dari perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Apabila kalian menyembunyikan sesuatu pun dariku." Mereka menyetujui perundingan ini dan mengukuhkannya. Dengan begitu selesailah sudah penyerahan semua benteng kepada orang-orang Muslim, sehingga selesai pula penaklukan Khaybar. Sahabat Muslim, Perang Khaybar adalah salah satu peristiwa penting yang menandai kekuatan dan keteguhan iman umat Muslim dalam sejarah Islam. Kemenangan ini bukan hanya memperkuat posisi umat Islam di wilayah tersebut, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan dan kepemimpinan Rasulullah SAW yang luar biasa. Dari kisah ini kita belajar tentang keberanian, persatuan, dan strategi yang matang dalam menghadapi tantangan. Semoga kisah Perang Khaybar ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu teguh dalam iman, berani dalam kebenaran, dan bijaksana dalam setiap langkah perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan semoga bermanfaat.